Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar di monitornya. Pagi Pak, sudah. Ya. Ya, jadi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek ya. Ya, jadi di bagian ini pada saat Anda melakukan suatu penjadwalan atau suatu pengaturan dalam sebuah proyek, yang dilakukan adalah Anda harus bisa memperhitungkan atau mengatur jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dikerjakan. Lalu apa saja yang menjadi sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek tersebut? Yang pertama adalah human. Human-nya artinya SDM-nya atau manusianya atau orangnya yang akan mengerjakan proyek tersebut. Di bagian ini SDM atau biasa disingkat dengan sumber daya manusia umumnya atau biasanya diklasifikasikan berdasarkan keahlian. Jadi SDM atau sumber daya manusia yang terlibat di dalam proyek tersebut yang akan masuk biasanya atau dibutuhkan dengan berbagai macam klasifikasi yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengerti atau paham mengenai masalah membuat program, dalam hal ini programmer pada saat menjalankan proyek tersebut, karena pada bagian ini cukup membutuhkan seorang yang mampu membuat program dengan cepat, apa saja yang akan dilakukan, kemudian mendefinisikan dari pekerjaan tersebut. Kemudian ada engineer. Engineer ini ya ahli mengenai masalah teknik, bisa teknik mesin, teknik elektro, atau teknik metalurgi, tergantung atau berdasarkan kebutuhan apa yang diperlukan dalam menjalankan proyek tersebut. Kemudian setelah adanya SDM, berarti diperlukanlah material atau bahan yang dijadikan sebagai objek yang akan dikerjakan. Material tersebut bisa mencakup bahan-bahan, sebagai contohnya ada bahan kimia ya. Jadi kalau proyek tersebut melibatkan industri kimia atau proyek tersebut bekerja atau berjalan di masalah kimia, berarti dia sangat membutuhkan bahan-bahan kimia. Kemudian kalau proyek tersebut dikerjakan untuk membangun, misalkan membangun jembatan atau membangun gedung atau membangun
perumahan, dan lain sebagainya, maka yang diperlukan adalah bahan-bahan bangunan dari proyek tersebut. Kemudian pondasi untuk proyek konstruksi, ya ini ada jelas berhubungan dengan struktur. Kalau misalnya membangun konstruksi jembatan atau konstruksi gedung atau proyek membangun bendungan berupa bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air, itu membutuhkan pondasi untuk pengerjaan proyek tersebut. Kemudian selanjutnya adalah di bagian ketiga, setelah dibutuhkan jenis sumber daya, yang kedua material, yang ketiga membutuhkan juga peralatan atau alat-alat apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Misalkan kalau hanya menggunakan bahan kimia hanya bahan dasar, tapi tidak ada alat yang bisa digunakan untuk mengolah bahan dasar tersebut menjadi suatu produk kimia, itu juga tidak bisa berjalan dengan baik pengerjaan proyek tersebut. Kemudian bahan bangunan, misalkan hanya punya pasir atau punya semen atau punya batu bata, tapi tidak ada alat untuk menggabungkan atau menyatukan antara semen dengan pasir, bagaimana menggiling atau mengaduk supaya campuran bahan bangunan tersebut bisa memiliki kekuatan yang baik. Inilah dibutuhkan suatu peralatan. Sebagai contoh, ini hanya contoh ya, nanti Anda bisa mencari sendiri atau mengimprove dari alat-alat apa saja yang dibutuhkan dari proyek yang akan dikerjakan tersebut. Sebagai contohnya adalah peralatan yang digunakan untuk proyek biasanya berupa traktor. Ada traktor yang digunakan untuk memindahkan barang atau merapikan jalan. Kalau misalnya jalan tersebut tidak rata, proyek pengerjaan jalan, maka dilalui dengan traktor. Kemudian traktor, mobil truk, mesin perkakas, mesin bor, dan lain-lain. Lalu apa saja yang selanjutnya yang menjadi sumber daya yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek? Yang keempat adalah modal kerja. Jadi dalam hal ini modal kerja diartikan dalam situasi proyek tertentu seperti konstruksi, modal kerja diperlukan sebagai sumber daya karena jumlahnya yang terbatas. Nah, modal itu bisa berupa modal dasar, modal berupa pendanaan atau sistem keuangan yang dibutuhkan. Selanjutnya pengelolaan untuk SDM, sumber daya manusia. Satu jenis pengelolaan yang mungkin paling sulit adalah mengatur
SDM, sumber daya manusia. Ini adalah kondisi atau keadaan yang cukup paling sulit ya. Lebih sulit mengatur SDM daripada mengendalikan kendaraan atau mengatur peralatan. Misalkan kalau mengatur traktor, misalkan traktor itu akan digerakkan pada jarak sekian, misalnya jarak 10 meter, nanti dia akan dijalankan, traktor tersebut akan maju, kemudian mundur lagi, itu akan lebih mudah mengaturnya, menjalankan suatu peralatan. Tapi kalau mengatur SDM atau orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut, ini adalah hal yang paling sulit di tingkat ini dikerjakan, karena tiap individu atau tiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda, kemudian tingkat keahlian juga yang berbeda, kemudian kemauan juga yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemauan tinggi untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik, ada juga yang hanya ikut-ikutan atau hanya mencoba aja bagaimana sih mengerjakan proyek ini. Setelah masuk di dalam terlibat langsung di dalam proyek tersebut, ternyata hanya separuh keinginan atau separuh niat yang dikerjakan. Jadi ini merupakan hal yang cukup sulit karena mengatur karakter atau mengatur sifat seseorang itu akan lebih sulit. Kalau misalkan membuat atau menjalankan peralatan itu akan lebih mudah. Lalu pengelolaan ini dimulai dari inventarisasi kebutuhan, merekrut atau mengajukan keperluan, menyusun organisasi, membentuk tim, serta mempraktekkan cara kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan dari kegiatan proyek tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola SDM, sumber daya manusia yang terlibat di dalam proyek tersebut. Yang pertama adalah merencanakan organisasi. Jadi pada tahapan ini ditentukan atau menentukan organisasi atau struktur atau tim yang bekerja di dalam proyek tersebut. Proses pada tahap ini meliputi lingkup kerja proyek. Jadi di dalam menentukan organisasi tersebut ada lingkup kerja proyek, inventarisasi keperluan personil, menentukan tugasnya apa yang akan dikerjakan di dalam organisasi tersebut, dan tanggung jawab apa yang diberikan di dalam organisasi tersebut. Kemudian peranan serta jalur pelaporan anggota atau kelompok yang akan menangani proyek tersebut. Lalu yang kedua adalah menentukan personil. Jadi di dalam hal ini untuk SDM-nya ditentukan siapa personil yang tepat atau siapa orang yang sesuai di dalam pengerjaan proyek tersebut. Jadi ini ada merupakan hal yang sangat penting karena salah menempatkan posisi atau salah menempatkan orang itu jelas akan berpengaruh terhadap output atau hasil akhir dari
proyek yang dikerjakan. Misalkan orang tersebut memiliki keahlian atau skill dalam hal menggunakan program, misalnya program komputer atau pemrograman, tapi ditempatkan di produksi, misalkan memproduksi di mesin produksi, jelas akan memiliki hasil yang berbeda ketika menempatkan dengan kondisi yang sesuai. Jadi di bagian personil ini umumnya atau biasanya sebelum personil tersebut ditempatkan di bidangnya sesuai dengan keahliannya, itu mereka mengirimkan kurikulum vitae-nya atau CV yang keahlian yang pernah dimiliki atau pengalaman yang pernah dimiliki, itu akan sangat membantu dalam hal penempatan personilnya. Pengisian personil terdiri dari kegiatan bisa dimulai dari mencari. Nah, di bagian sini ada dicari dulu. Mencari itu bisa dilakukan menggunakan media online atau diberitakan, mencari menggunakan media, atau juga bisa mencari merekrut berdasarkan teman, misalnya ada temannya yang kawannya yang terlibat di dalam proyek tersebut, dicarikan siapa yang bisa ikut membantu di dalam proyek yang akan dikerjakan ini. Setelah didapatkan orang atau personil, dilakukan tahapan penyeleksian. Di poin ini merupakan poin yang cukup penting juga, karena kalau misalnya memasukkan siapa saja atau memasukkan orang apa saja bisa masuk tanpa ada proses seleksi, juga akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dari proyek yang dikerjakan tersebut. Kalau misalnya yang masuknya tidak memiliki kompetensi yang pas dari proyek yang akan dikerjakan, jelas akan berpengaruh. Selanjutnya melatih. Setelah tahapan seleksi, maka seleksi itu macam-macam, bisa dilakukan seleksi secara tertulis atau seleksi dengan cara wawancara atau seleksi dengan praktek dan lain sebagainya. Kemudian setelah seleksi dilatih untuk menjadi personil. Jadi setelah tahapan seleksi, maka ada tahapan training atau pelatihan di dalam pengerjaan proyek tersebut. Biasanya pelatihan ini dilakukan ya bisa tergantung dari tingkat kerumitan proyek tersebut. Kalau misalnya proyek tersebut tidak terlalu membutuhkan tingkat yang cukup kompleks, ya bisa dilatih pelatihannya dalam waktu 3 hari, 4 hari. Tetapi kalau misalkan pengerjaan proyek ini cukup kompleks atau cukup besar kegiatan yang dilakukan, maka latihannya bisa juga lebih panjang. Pelatihannya ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Lamanya pelatihan itu bergantung atau ditentukan dari tingkat kerumitan atau tingkat kesulitan dari proyek yang dikerjakan. Semakin kompleks proyek yang dikerjakan, maka pelatihan juga akan semakin lama karena membutuhkan pengetahuan yang lebih banyak dari personil proyek yang akan mengerjakan proyek tersebut. Lalu yang berikutnya, teknik dan metode pengelolaan sumber daya manusia.
Teknik dan metode pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama adalah menggunakan teori umum. Jadi bagaimana memanage ya. Jadi di bagian ini berperan atau fungsinya mengelola atau mengatur atau memanage sumber daya manusia. Ini diperlukan karena tanpa pengelolaan yang baik, tanpa pengaturan yang tepat, maka akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari proyek yang dikerjakan. Lalu apa saja yang bisa digunakan untuk teknik pengelolaan sumber daya manusia atau cara pengelolaan sumber daya manusia? Yang pertama, penggunaan teori umum organisasi dan manajemen. Apa yang dimaksud dengan teori umum? Jadi teori umum organisasi ya, yang dikatakan organisasi berarti ada orang atau ada kelompok yang jumlahnya lebih dari satu. Artinya dikatakan organisasi itu kalau jumlahnya itu lebih dari satu. Kalau misalnya cuma satu orang ya itu bukan organisasi tapi individual. Tapi kalau lebih dari satu artinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu baru bisa dikatakan organisasi. Nah, di bagian ini organisasi itu ada pertama ada manajerialnya atau yang memimpin di organisasi. Kemudian ada anggota yang terlibat di organisasi tersebut, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Kemudian memanage-nya, mengatur. Bagaimana mengatur atau memanajemen atau memanage orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut sehingga memiliki satu persepsi atau satu pandangan, visi maupun misinya. Inilah yang digunakan atau yang ditentukan dulu. Jadi ada pimpinan organisasi, kemudian menyamakan persepsinya dari baik itu secara anggota maupun yang akan memimpin tersebut di organisasi, visi dan misinya disamakan. Karena kalau misalnya memiliki persepsi yang berbeda antara orang yang memimpin di organisasi persepsinya seperti ini, kemudian yang dipimpinnya juga memiliki persepsi yang berbeda juga. Nanti hasil akhir dari proyek yang dikerjakan tersebut jelas akan tidak jelas arahnya mau kemana atau pengerjaannya itu ditujukan untuk apa. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan kebijakan. Jadi mengatur kebijakan. Kemudian prosedur perusahaan yang bersangkutan. Jadi ini ada hubungan dengan proyek tersebut, misalkan dengan proses prosedur perusahaan seperti proses tata cara atau kegiatan apa yang ada di dalam perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, misalkan pemberian izin dari pemerintah atau tata pelaksanaannya, tata pengerjaan dari perusahaan tersebut seperti apa, irama atau cara pengerjaan yang ada di dalam perusahaan. Ya sama kalau misalkan tiap instansi atau tiap lembaga itu kan memiliki tata kelola atau prosedur yang berbeda-beda. Nah, di bagian ini disesuaikan dengan perusahaannya dan proyek yang akan dikerjakan.
Lalu yang ketiga adalah pengadaan dengan ikatan kerja. Jadi ada ikatan kerja atau kontrak jangka pendek untuk merekrut personil. Nah, ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusianya. Jadi ada yang dilatih disekolahkan atau mendapat kursus berapa bulan, masih artinya dia mendapatkan pendidikan berapa bulan atau berapa tahun. Setelah lulus dia tidak bisa bekerja di tempat lain, atau misal kalau setelah lulus dari kursus atau setelah lulus dari sekolah tersebut dia harus bekerja di perusahaan atau proyek yang membiayai kuliahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ikatan kerja. Jadi pelatihan atau training. Jadi setelah selesai training dia harus bekerja di perusahaan yang atau proyek yang memberikan pendidikan tersebut. Yang keempat adalah pelatihan dan kursus untuk meningkatkan skill dari tim proyek. Nah, selanjutnya kalau misalkan dilakukan selain menggunakan ikatan kerja, juga tahapan lainnya adalah bisa dilanjutkan dengan melakukan training atau kursus, pelatihan dan kursus atau training untuk menambah atau meningkatkan keahlian dari anggota proyek. Hal ini perlu dilakukan di bagian ini, di poin nomor 4 ini, karena pengerjaan proyek ini kan selalu update ya, artinya up to date, baik dalam hal masalah keahlian atau masalah pengetahuan juga harus ditingkatkan, sehingga perlu dilakukanlah latihan atau kursus untuk memberikan peningkatan atau skill dari anggota proyek. Lalu di bagian lain, untuk penerapan untuk penjadwalan, suatu proyek dapat dilakukan melalui pertama metode trial dan error. Jadi di bagian ini, dalam hal menerapkan metode atau menentukan jadwal, suatu proyek dapat dilakukan melalui trial dan error. Kenapa masih ada kata trial dan error? Jadi artinya masih mencoba, dan error. Artinya kalau misalnya dicoba ternyata berhasil, bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dilakukan percobaan pertama kali, 2 kali ternyata mengalami kendala atau mengalami kesalahan, maka diperbaiki metodenya dengan metode yang baru. Pada metode ini dikenal dengan 2 tipe prosedur penjadwalan secara trial and error. Yang pertama adalah metode serial. Apa itu metode serial? Jadi metode serial ini misalkan dalam suatu proyek pengecoran beton, untuk satu kegiatan tertentu digabung atau dirangkaikan dengan kegiatan pengecoran beton pada bagian pekerjaan lain dalam satu proyek. Nah, metode serial ini artinya metode seri, artinya metode yang kalau
dibayangkan atau seperti rangkaian seri. Jadi pengerjaannya itu bisa dilakukan secara berbarengan atau bersamaan. Jadi metode serial ini adalah pengerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Misalnya dalam suatu proyek pengecoran beton untuk satu kegiatan tertentu digabung. Nah, di sini ada kata digabung, artinya pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama, digabung, atau dirangkaikan dengan kegiatan pengecoran beton pada pekerjaan lain dalam satu proyek. Jadi misalkan kalau lagi katakanlah proyek pengerjaan jembatan, pembangunan jembatan jembatan layang atau jembatan flyover, pengerjaannya bisa bersamaan. Misalnya yang satu lagi ngecor di bagian atas jembatan, di dindingnya, lalu ada lagi pengerjaan yang dikerjakan di bawah, misalnya di jalannya dicor juga. Ini yang dinamakan dengan cara bersama-sama atau digabungkan, sama seperti kalau rangkaian listrik kan ada rangkaian seri, ada rangkaian yang lain. Ini istilah serial ini mengambil dari istilah rangkaian listrik ya. Kemudian ada paralel. Nah, berarti kebalikannya, kalau yang tadi seri digabung atau dirangkai, berarti yang paralel bisa berpisah atau berbeda, penjadwalan dilaksanakan dengan tindakan step by step dalam satuan waktu sepanjang proyek. Jadi pengerjaan paralel ini, misalkan ngecornya hari Senin, lalu ngecor berikutnya dilakukan di hari Rabu atau di hari Kamis. Nah, itu masuk ke dalam kategori paralel, artinya dia tidak dilakukan secara serempak atau secara bersamaan, tetapi dikerjakan secara berbeda. Selanjutnya, tahapan apa yang menjadi aturan sumber dalam metode trial and error? Yang pertama adalah melakukan checking atau memeriksa kebutuhan sumber. Di sini ada kebutuhan sumber pada pelaksanaan seluruh proyek tersebut ya. Yang maksud dengan sumber ya macam-macam. Misalkan kalau proyek tersebut membangun jembatan, berarti ya dicek semua, misalkan bahan materialnya, kemudian konstruksinya, kemudian alat-alat yang digunakan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah meninjau sejauh mana atau melihat sejauh apa hal yang memungkinkan yang didapat untuk menunda kegiatan yang mempunyai beban kritis pada suatu proyek yang dikerjakan. Nah, jadi di bagian ini ada kondisi atau hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai kondisi kritis atau sulit dalam hal pengerjaannya. Jadi meninjau atau melihat kondisi apa yang sulit atau dikerjakan di proyek tersebut. Kenapa ini perlu ditunda? Misalkan di bagian ini kemungkinan yang didapat sejauh mana kemungkinan yang didapat untuk menunda kegiatan yang punya beban kritis pada suatu proyek yang dikerjakan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghemat waktu. Jadi kalau misalnya mengerjakan yang sulit dulu atau yang kritis dulu, sedangkan yang lebih mudah dilakukan pengerjaannya itu malah belum dikerjakan, nanti waktunya akan banyak habis atau terbuang dengan pengerjaan yang sulit. Ya, jadi sama seperti ilustrasinya sama seperti ketika Anda mengerjakan soal atau ujian, yang dicarikan yang mudah dulu.
waktu menjawab soalnya atau mengerjakan jawaban. Kalau misalnya menyelesaikan soal yang sulit terlebih dahulu, sedangkan yang mudah untuk dijawab belakangan, malah waktu yang ditentukan itu akan habis begitu saja, atau akan bahkan nggak ada yang dikerjakan sama sekali karena mencari yang sulit dulu. Nah, sama juga di bagian ini di pengerjaan proyek ini. Jadi pada saat mengerjakan proyek tersebut perlu dilihat dulu atau ditinjau bagian mana yang sulit dikerjakan, nanti akan dilakukan di bagian akhir. Lalu yang selanjutnya adalah metode, kalau tadi ada 1-2 ya, ini ada namanya metode Burgess. Metode Burgess ini digunakan untuk pemerataan atau pemakaian fasilitas kerja pada suatu proyek yang sedang dikerjakan. Nah, ini satu hal yang baik juga, karena untuk fasilitas atau tenaga kerja itu perlu difungsikan secara baik ya, artinya secara merata. Karena kalau misalnya nanti ada tim yang merasa kerjanya paling banyak, sedangkan tim yang lain paling sedikit, nah itu nanti akan menimbulkan perselisihan atau pertentangan antara anggota proyeknya. Jadi di bagian ini metode Burgess ini untuk meratakan tenaga kerja, fasilitas dalam kurung tanda kurung atau tenaga kerja pada suatu proyek yang sedang dikerjakan. Jadi orang atau tim atau peralatan yang dipergunakan tersebut ya idealnya fasilitas yang tersedia itu bisa digunakan secara bersama-sama atau secara merata, fasilitas yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya punya alat, katakanlah di proyek tersebut ada traktor di peralatan tersebut, sudah disewa, sudah dibayar penyewaan, tapi alat tersebut ternyata tidak jarang sekali dipergunakan atau jarang sekali dimanfaatkan.